Selamat pagi murid-murid SMP SMA Lentera Harapan Medan. Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat dan bersukacita. Pagi ini kita bertemu kembali di Chapel Senior. Ibu berharap semuanya telah mempersiapkan diri, mencari tempat yang teduh untuk merenungkan firman Tuhan, mempersiapkan catatan, peralatan tulis, gadget untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga tidak ada gangguan yang mengganggu konsentrasi kamu di dalam mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelumnya kita akan mengawali dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur sepanjang malam Tuhan boleh menjaga kami, melindungi kami, memberikan kami boleh tidur dengan nyenyak. Pagi ini, hari ini ketika kami boleh bangun, Tuhan, kami sangat bersyukur dengan kesehatan yang baik yang Engkau berikan kepada kami. Ketika Engkau mempercayakan kami untuk mengerjakan bagian-bagian kami di sepanjang hari ini, kami memohon ya Tuhan, kami mau sungguh-sungguh mengawalinya bersama dengan Engkau. Sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami perkatakan, kami boleh selaraskan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang juga memimpin hamba-Mu di dalam mensaringkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan ini dimengerti, dipahami, dan bahkan diingat. Dan setiap daripada kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan ya Tuhan, yang memperhatikan, agar sungguh-sungguh menggunakan waktu ini dengan benar di hadapan-Mu, sungguh-sungguh memberikan yang terbaik di dalam konsentrasi, di dalam fokus ya Tuhan, di dalam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, pimpinlah setiap daripada kami. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang berjudul Sungguh Indah Kau Tuhan. Mari ketika lagu ini diputar, kita sama-sama membuka suara menyanyikannya. Sama-sama kita merenungkan kata demi kata yang ada di dalam lirik lagu ini. Ibu berharap benar sesuai dengan lirik yang ada, kita mau mencari Tuhan, kita boleh menemukan kasih Tuhan.
Mari saat ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Ibrani pasal 7 hingga ke ayat 24 sampai 27. Ibu telah menampilkannya di slide. Silakan kamu perhatikan dan membacanya bersama-sama. Tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap untuk selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga.
yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar. Tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Terpujilah dan termuliakanlah kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita menaikkan sebuah pujian, Kau Tetap Allah.
Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pimpinlah setiap daripada kami, baik hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi hamba yang terbatas ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu yang tidak terbatas. Juga bagaimana Tuhan yang menolong setiap anak-anak boleh merenungkannya dari tempatnya masing-masing. Tuhan yang boleh memberkati setiap fasilitas yang kami gunakan, sehingga kebenaran firman Tuhan dapat disampaikan dan kami renungkan dengan penuh fokus dan konsentrasi. Tuhan terlebih lagi tidak hanya mendengarkan, berikanlah kami dapat mengingat, menjadikannya sebagai pelita hidup kami, dan kami dapat menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terpujilah, termuliakanlah Engkau Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan sungguh indah kasih Tuhan bagi kita. Ibu mau mengajak setiap daripada kita berpikir. Mungkin ada di antara kamu yang berpikir, bagaimana sih kasih Tuhan itu indah? Mungkin saja dari kamu ada yang belum pernah merasakan indahnya kasih Tuhan. Mari anak-anak, Ibu mau memulainya dengan memberikan gambaran tentang penebusan. Hari ini, tema chapel kita adalah Kristus penebusku. Penebus umat yang percaya, orang-orang yang percaya kepadanya. Penebus. Bagaimana sih gambaran penebusan itu? Dulu, di dalam perjanjian lama, orang-orang memiliki pekerjaan sebagai petani. Mereka mengelola tanah atau lahannya untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi, kasihannya adalah ketika ada kaum miskin, orang miskin, yang sudah tidak sanggup lagi memenuhi kebutuhannya, dia harus menjual tanahnya kepada orang yang bisa membeli tanahnya. Lalu, bagaimana dia memenuhi kebutuhannya? Biasanya, ada sanak keluarga yang akan membeli kembali tanah itu, menebus kembali tanah itu, sehingga orang miskin tersebut, kaum miskin itu dapat mengelola tanahnya kembali. Anak-anak, bagaimana perasaanmu ketika kamu berada di posisi kaum miskin itu? Tentunya kamu bersukacita karena ada yang menebus tanah, lahan yang menjadi sumber penghidupan. Lalu, hanya sekedar gembira, bersukacita? Tentunya tidak. Ketika kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa seperti itu, tentunya dalam pikiran kita akan mengikuti, kita akan taat melakukan setiap hal yang disampaikan oleh penebus itu. Ya, bersyukur kalau penebusnya memiliki sikap atau karakter yang baik. Bagaimana kalau penebusnya itu sikapnya kasar, semena-mena, menjadikan kita itu seperti budak. Yesus adalah penebus umat Allah. Allah sangat mengasihi kita. Kita ini umat Allah. Tetapi, kita tidak lagi dapat disebut sebagai umat Allah ketika kita telah jatuh dalam dosa. Allah begitu kudus. Kita manusia telah berdosa. Kita tidak dapat bersatu. Oleh karena itu, Allah mau menebus kita melalui kedatangannya ke dunia ini, melalui karya penyalipannya, melalui darahnya yang sangat mahal. Tuhan menebus kita. Sebenarnya, sejak kapan Yesus memulai hidupnya?
Apakah dia memulai ketika dia berada di dalam rahim Maria? Sebenarnya jawabannya adalah Yesus sudah ada sejak kekekalan. Ketika dia ada dunia, dia menunjukkan hal-hal yang menyatakan bahwa dia adalah Allah. Dia melakukan berbagai mukjizat. Dia menyembuhkan orang sakit. Dia menghardik badai. Setan-setan takut kepadanya. Dia membangkitkan orang yang telah mati selama beberapa hari. Itu menunjukkan kuasanya sebagai Allah. Tetapi di sisi yang lain, dia menunjukkan bahwasannya dia juga manusia. Dia harus lahir melalui rahim seorang ibu. Dia dibesarkan dari bayi, anak-anak, remaja, hingga dewasa. Dia mengalami apa yang kamu juga alami, yakni kita semua bisa merasa lapar, merasa haus, merasa sedih. Hanya saja perbedaannya, dia tidak berdosa. Kalau kita manusia, kita berdosa. Siapakah penebus orang-orang pilihan Allah? Siapakah penebus umat Allah? Umat yang dikasihi Allah? Ya, jawabannya adalah Yesus. Mengapa Yesus? Karena Yesuslah yang memenuhi kriteria yang ada. Yesus adalah Allah sekaligus manusia. Yang melakukan kesalahan, yang jatuh dalam dosa adalah manusia. Oleh karena itu, hukuman pantas dijatuhkan kepada manusia. Tetapi manusia telah jatuh dalam dosa. Setiap manusia berdosa. Tidak mungkin manusia yang berdosa ditebus oleh manusia yang berdosa. Oleh karena itu, Allah yang sangat mengasihi kita, Allah mau datang ke dunia ini untuk menjadi manusia, sehingga kriteria itu dipenuhi. Manusia yang bersalah digantikan oleh manusia. Manusia yang berdosa ditebus, digantikan oleh manusia yang tidak berdosa, yakni Allah yang menjadi manusia, yakni Yesus Kristus. Bagaimana Kristus, anak Allah, menjadi manusia? Mari kita perhatikan dalam diri manusia ada dua bagian, yakni bagian yang terlihat, tubuh kita, dan bagian yang tidak terlihat, yakni roh kita. Ketika Yesus menjadi manusia, dia menjadi manusia seutuhnya, baik itu secara tubuh maupun jiwa yang dimiliki adalah jiwa manusia. Tetapi selain daripada itu, dia tetap menjadi Allah dalam segala hal. Mengapa Ibu katakan Yesus menjadi manusia yang seutuhnya? Mari kita lihat persamaan dan perbedaan Yesus dengan manusia. Persamaannya adalah kita manusia sama-sama dikandung oleh ibu kita selama 9 bulan. Sama dengan Yesus. Yesus juga mengalami proses dikandung oleh ibunya Maria selama 9 bulan dan dilahirkan oleh manusia. Tetapi perbedaannya adalah Yesus tidak memiliki ayah biologis. Kita tahu ya, dari kitab Perjanjian Baru bahwasannya saat itu Maria masih statusnya bertunangan dengan Yusuf. Jadi mereka belum resmi menikah, tetapi Maria telah mengandung dari Roh Kudus. Nah, kedua, ketika dicobai, Yesus tidak berkeinginan untuk berbuat dosa. Kita dapat melihat ketika dia telah berpuasa selama 40 hari, 40 malam, ya kita tahu ya, secara manusia ketika berpuasa, pastilah fisik kita itu boleh dikatakan lebih lemah daripada biasanya. Apalagi mental kita ya. Nah, biasanya kalau lapar, kita pasti
agak terganggu juga secara jiwa kita. Nah, Yesus ketika dia dicobai iblis di padang gurun, dia tidak berkeinginan untuk berbuat dosa. Tapi ibu percaya pada saat itu sekalipun fisiknya mungkin lebih lemah, tetapi dia tetap setia, tetap berkeinginan untuk tidak berbuat dosa. Nah, ketiga, Yesus mementingkan kehendak Allah di atas keinginannya sendiri. Di dalam Lukas 22 ayat 42 dikatakan, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Selama hidup, Yesus hidup dengan ketaatan yang sempurna, tanpa berbuat dosa kepada Allah. Sejak dia dilahirkan, dia bertumbuh dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Dia menggunakan kesempatan hidupnya untuk memberitakan tentang kerajaan Allah, memberitakan tentang kasih, memberitakan tentang keselamatan, memberitakan tentang pertobatan, memberitakan tentang pengampunan. Dan hal yang sangat membuat takjub adalah apa yang diajarkan, apa yang diperkatakan itu tidak hanya sekedar teori, tidak hanya sekedar ucapan belaka. Yesus menghidupi apa yang dia sampaikan, apa yang dia ajarkan. Dia taat sampai ketika dia harus disalibkan di kayu salib. Dia tetap taat. Anak-anak ibu, tidak mudah ya pada masa itu. Seseorang yang dihukum di kayu salib sebenarnya merupakan hukuman bagi penjahat besar. Hukuman yang paling berat pada masa kerajaan Romawi saat itu. Kalau sebelumnya bagaimana Kristus menjadi manusia, saat ini mau men-sharingkan bagaimana Kristus menjadi penebus kita. Selama ratusan tahun, umat Allah menantikan Allah mengutus Dia yang telah dijanjikan. Dia yang diutus Allah akan menghancurkan iblis dan pekerjaannya. Luar biasanya, di dalam masa penantian manusia, di dalam masa penantian umat Allah, Allah memberikan 3 golongan orang yang istimewa, yakni nabi, imam, dan raja. Ketiga golongan orang istimewa ini menolong umat Allah untuk mengetahui dan melakukan kehendak Tuhan pada saat umat Allah, pada saat mereka menunggu. Nah, anak-anak, pernah nggak ketika kita menunggu antrian ya, salah satu contohnya. Kita akan mengantri dan kita diberikan nomor. Nah, ketika kita memegang nomor yang ada, itu memastikan bahwasannya kita masuk di dalam golongan yang menanti, masuk di dalam barisan yang mendapatkan kesempatan untuk mengantri. Bayangkan ya, ketika nomor itu dipanggil dan kita tidak memegang nomor, padahal saat itu kita sudah menunggu dengan sangat lama. Nah, sama seperti keadaan waktu itu, ya. Di masa penantiannya, umat Allah ditolong oleh ketiga golongan orang istimewa, baik itu nabi, imam, maupun raja, sehingga rakyat itu mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang harus dilakukan umat Allah sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan. Nah, luar biasanya, Yesus merupakan gambaran yang telah Allah janjikan. Yesus adalah nabi, imam, dan raja yang sempurna yang berpadu dalam satu pribadi. Wah, luar biasa ya, ketika ada 3 golongan istimewa yang disiapkan Tuhan, ternyata di dalam pribadi Yesus sendiri ada 3 golongan istimewa. Mari kita lihat. Yang pertama, nabi. Apa sih tugas nabi itu? Nabi itu menyampaikan apa yang Allah firmankan kepada umatnya. Jadi,
umat bisa mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan, yakni melalui nabi. Kita dapat melihat contohnya Nabi Musa, ya. Luar biasanya ketika Yesus hidup di dunia ini, Yesus menjadi nabi. Beliau tidak hanya menyampaikan, mengajarkan kehendak Allah, tetapi dia juga menunjukkan kehendak Allah kepada manusia melalui hidupnya yang sempurna dan tidak bercela. Kedua, yakni imam. Kita tahu bahwa tugas imam adalah mempersembahkan korban bagi dosa-dosa umat Allah. Ya, umat Allah akan mengakui dosa-dosa mereka dan membawa seekor hewan untuk disembelih dan dipersembahkan kepada Allah, ya, untuk menebus dosa mereka. Yesus menjadi imam. Yesus ketika datang ke dunia ini, dia mau mati menggantikan umatnya. Justru dia adalah imam yang sempurna. Karena kenapa? Yesus sendiri mempersembahkan tubuh dan darahnya sebagai korban kepada Allah untuk menebus dosa manusia. Jadi, lebih daripada imam yang membawa sesuatu, membawa hewan menjadi korban penebus dosa. Sebagai raja, raja itu memiliki kedudukan tertinggi, kekuasaan, memegang pemerintahan. Tetapi, jika kita perhatikan ya, Yesus tidak tampak sebagai seorang raja pada umumnya. Dia dilahirkan dalam keluarga yang sederhana dan menjalani kehidupannya sebagai anak tukang kayu. Apakah Yesus tidak memiliki kekuasaan? Tentu saja jawabannya tidak. Yesus memang tidak tampak sebagai seorang raja pada umumnya, tetapi Yesus justru memegang kekuasaan tertinggi. Anak-anak dapat melihat Markus 1 ayat 23 hingga 27 dan Markus 4 ayat 35 sampai 41. Tidak hanya manusia biasa, tetapi alam dan setan saja takluk kepada Yesus. Bagaimana Kristus menjadi nabi? Kita dapat melihat di Perjanjian Lama, ya, nabi itu memiliki tugas memberitakan pesan Tuhan, memberitakan apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, misalnya ketika seorang nabi diutus kepada seorang raja, apa tujuan pengutusannya? Supaya Tuhan dapat menyampaikan kehendaknya, ya, kehendak apa yang harus dilakukan raja pada saat itu. Ataupun Tuhan ingin menyampaikan ada hukuman, ada konsekuensi akibat ketidaktaatan dari raja tersebut. Nah, manusia tidak dapat mengetahui kehendak Allah dengan usahanya sendiri. Karena kenapa? Kehendak Allah tersembunyi bagi kita. Tetapi Tuhan ingin umatnya itu mengetahui apa yang menjadi kehendaknya. Nah, termasuk ketika sebelum Yesus datang, sebelum Mesias datang, ada nabi-nabi yang telah memberitakan tentang kedatangan Mesias, yakni Yesus Kristus sendiri. Mari kita lihat kenapa Ibu katakan dalam satu pribadi Yesus itu dia mewakili 3 golongan istimewa. Yang pertama, Yesus sebagai nabi. Ketika Yesus mengajar, dia menjadi seorang yang benar-benar mengetahui apa yang dikatakannya. Dan hidupnya di bumi, selama hidupnya di bumi, dia memberikan gambaran yang sempurna mengenai apa yang Tuhan ingin kita lakukan dan harus menjadi orang yang seperti apa umat Tuhan yang percaya ini. Yesus menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu kudus. Dia tidak pernah berbuat dosa. Dan selain menunjukkan kekudusannya, Yesus marah terhadap perbuatan jahat dan menunjukkan kepada kita juga bahwasannya Tuhan bertindak tegas, ya, sekalipun Tuhan itu Maha Kasih, Maha Pengampun, ya, tetapi tetap Tuhan akan marah ketika kita melakukan dosa. Nah, sebelum Yesus kembali ke surga, Yesus juga memilih beberapa orang untuk menjadi rasul. Anak-anak, betapa luar biasanya Tuhan kita.
ketika Yesus akan naik ke surga setelah bangkit dari kematiannya. Yesus mengutus Roh Kudus untuk menolong umatnya. Dalam hal apa? Untuk memahami hal-hal yang telah Yesus ajarkan. Bahkan saat ini, kita percaya Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk memahami setiap kebenaran firman Tuhan dan bahkan menolong kita untuk melakukan kebenaran. Kalau tadi kita melihat di dalam pribadi Allah, ada golongan pertama yakni sebagai nabi, kita melihat golongan yang kedua sebagai imam. Dalam perjanjian lama, kita dapat memperhatikan tugas imam itu membakar ukupan, mempersembahkan korban penebus dosa, penebus kesalahan kepada Tuhan, menjadi pengantara. Ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, Allah dengan murah hati, ketika mengetahui mereka telah jatuh ke dalam dosa, Allah tidak meninggalkan mereka begitu saja, tetapi Allah berjanji untuk mengutus satu pribadi yang akan menyelamatkan tidak hanya mereka, tetapi kepada keturunan-keturunannya, kepada umatnya, bahwasanya dia akan menyelamatkan mereka dari dosa. Tetapi pada saat itu, ya, Allah tidak mendatangkan begitu saja, ya. Jadi kalau kita perhatikan, Yesus tidak langsung datang, ya, tidak langsung hadir. Kenapa seperti itu? Karena Allah ingin mengajar umatnya bahwa dosa adalah hal yang buruk. Dosalah yang memisahkan manusia dengan Tuhannya. Allah ingin mengajar umatnya bahwa dosa yang memisahkan manusia dan Allah dan bahkan membuat manusia menjadi seteru dengan Allah, manusia membutuhkan pengantara sebagai pendamaian antara Allah dan manusia. Nah, dapat kita lihat di sini bagaimana peranan imam. Kalau yang pertama Yesus sebagai nabi, yang kedua Yesus sebagai imam. Yesus merupakan pengantara yang sempurna. Kenapa sempurna? Karena Yesus tidak memiliki dosa. Yesus tidak berdosa walaupun Yesus lahir sebagai manusia. Yesus adalah Allah yang seutuhnya dan manusia seutuhnya. Jadi, sekalipun Yesus menjalankan perannya di dunia ini, dia tetap Allah yang kekal, Allah dalam segala hal. Yesus mempersembahkan dirinya sebagai korban yang sempurna, tubuh dan darahnya sendiri. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, imam itu menggunakan hewan-hewan menjadi korban penebus dosa. Jadi memang imam yang melakukan tugasnya. Tetapi apa yang dipersembahkan tidak diri imam itu sendiri. Beda dengan Yesus. Yesus telah mempersembahkan dirinya. Dia menjadi korban yang sempurna, baik itu tubuh dan darahnya. Sehingga saat ini ketika umat percaya melakukan dosa, tidak perlu lagi harus mengorbankan kambing, mengorbankan lembu untuk menjadi korban penebus kesalahan. Karena pertanyaannya bagaimana ketika ada keluarga, ada anak-anaknya yang tidak sanggup membeli itu? Apakah itu berarti dosanya tidak bisa diampuni? Oleh karena itu Yesus ada. Selain dari itu, Yesus itu adil. Dia tahu ketika manusia berdosa yang dapat menggantikan manusia adalah manusia itu sendiri. Oleh karena itu dia rela untuk dihukum. Jadi benar, Yesus adalah imam, Yesus adalah pengantara. Tetapi pengantara yang bagaimana? Pengantara yang tidak pernah mati. Bagaimana Kristus menjadi raja? Allah pernah berjanji bahwa ada pribadi yang akan memerintah sebagai raja tertinggi dan kerajaannya tetap ada untuk selama-lamanya. Mungkin kita tidak melihatnya saat sekarang, tetapi ingat, ini sudah difirmankan dan percayalah bahwasannya dia akan datang memerintah sebagai raja untuk selama-lamanya. Mari kita lihat golongan ketiga yang dimiliki oleh Yesus. Yesus sebagai raja. Ingatlah, Yesus dapat mengubah hati kita yang memberontak
sehingga kita dapat percaya kepadanya sebagai juru selamat dari dosa dan menaatinya sebagai raja. Di awal, Ibu bercerita tentang penebusan. Ketika kita telah ditebus, kita telah diberikan kesempatan. Apakah kita tidak mau untuk menaati penebus kita? Apalagi penebus kita adalah Yesus sendiri. Dia bukan penebus yang semena-mena, tetapi Dia penebus yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Nah, Yesus juga memerintah atas diri umat yang percaya. Kita dapat mengetahui Dia akan datang sebagai raja atas segala raja. Tapi saat ini juga, Yesus telah memerintah atas diri kita. Ibu contohkan, bagaimana Yesus memerintah atas diri umat yang percaya. Ananias, ya, dia diminta oleh Tuhan untuk mendatangi Saulus. Siapa sih yang tidak kenal dengan Saulus pada masa itu? Saulus itu penganiaya orang Kristen. Bagaimana ketika kita menjadi Ananias, kita tentu takut untuk mendatangi Saulus. Benar gak ya? Nanti kalau saya dibunuhnya, dia aniayanya itu bagaimana? Tidak hanya saya sendiri, pengikut-pengikut Tuhan juga akan dibunuhnya, dibinasakannya. Mana mungkin Saulus itu begitu kejam? Mana mungkin saya datang kepada dia? Itu namanya saya cari mati. Tetapi apa yang terjadi? Yesus akhirnya memerintah atas dirinya. Memerintah atas diri Saulus. Saulus bertobat. Karena kenapa? Yesus memanggil dia secara langsung. Akhirnya Saulus diubah namanya menjadi Paulus. Tidak hanya dalam diri umat yang percaya. Yesus adalah Raja yang selalu membela dan melindungi umatnya dengan sempurna. Jadi tidak hanya secara jasmani kita dilindungi, kita juga dilindungi dari musuh-musuh rohani kita. Ingat, ketika kita menjadi umat percaya, iblis, setan, bahkan kita lihat santet, guna-guna, itu tidak akan bisa menyerang diri kita, tidak akan bisa menguasai diri kita ketika kita percaya kepada Yesus. Yesus mengatur segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Kita dapat melihat gereja. Gereja itu merupakan kumpulan orang-orang percaya, kumpulan orang yang keluar dari kegelapan, yang tadinya tidak mengetahui apa-apa, tidak tahu apa-apa, di sekitarnya gelap, tetapi dia menjadi penerang bagi umatnya. Yesus adalah Raja yang begitu agung. Kelak Dia akan memusnahkan setiap musuh-musuh kita, yakni iblis, kuasa kegelapannya yang ingin menjatuhkan manusia. Ya, hari ini sharing kebenaran firman Tuhan tentang Kristus sebagai penebus. Kristus adalah penebus umat yang percaya. Dialah satu-satunya yang sudah melengkapi, menyempurnakan apa yang kita perlukan, baik itu sebagai nabi, untuk memberitahukan kepada kita apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, sebagai imam, yakni pengantara yang sempurna, yang menjadi pengantara antara manusia yang berdosa dengan Tuhan yang begitu kudus. Dan kita tidak perlu lagi mempersembahkan, mengorbankan hewan-hewan atau sesuatu agar kita dapat ditebus dosanya. Kita tidak perlu lagi mencari pribadi lain sebagai pengantara yang sempurna. Ketiga, Yesus telah menjadi Raja atas hidup kita. Biarlah Yesus memerintah diri kita, sehingga kita tahu apa yang menjadi kehendak yang sempurna. Sehingga kita boleh memperoleh pembelaan, memperoleh pemimpin yang benar-benar mengasihi umatnya. Mari anak-anak, saat ini kita berdoa untuk menutup sharing kebenaran firman Tuhan pada hari ini.
Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau sungguh Tuhan yang sangat-sangat mengasihi kami. Engkau rela datang ke dunia ini, rela disalibkan, rela menempuh jalan yang hina untuk menggantikan kami. Engkau tidak pernah berbuat dosa. Engkau taat sampai akhir. Bapa, dalam diri Engkau kami mendapatkan nabi, mendapatkan imam, mendapatkan raja. Sungguh pemberitaan kerajaan surga tidak hanya sekedar teori atau ajaran belaka, tetapi Engkau telah ada di dunia ini menghidupi apa yang Engkau ajarkan. Kami mau ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang telah ditebus, yang menerima Engkau sebagai juru selamat. Kami mau taat sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Taat untuk mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Terima kasih ya Bapa, terpuja nama-Mu. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Anak-anak, ya tadi kamu telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saat ini gunakan waktumu dengan sungguh-sungguh untuk menjawab pertanyaan refleksi yang Ibu berikan. Ibu berharap ini tidak sembarang dijawab, dikerjakan hanya untuk memenuhi tugas kamu kepada wali kelas, tapi harapan Ibu, biarlah engkau mengundang Yesus hadir di dalam hatimu, menguasai dirimu untuk menjawab pertanyaan refleksi berikut ini. Yang pertama, apakah kamu memerlukan penebus? Berikan alasan mengapa kamu memerlukan penebus. Yang kedua, kita dapat melihat penyertaan dan kasih Tuhan yang luar biasa. Ketika percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat, kita menerima 3 golongan istimewa dalam diri Yesus. Masih perlukah kita akan pribadi yang lain atau sesuatu untuk dikorbankan? Silakan kamu berikan alasan setelah kamu menjawabnya. Yang ketiga, jika Yesus telah menebus kita, apa yang seharusnya kita lakukan di dalam hidup kita? Terima kasih.